Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Aska Mardia Mutakin. Biasa dipanggil Aska, aku dari kelas IF4608. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit menceritakan tentang kehidupan aku sebelum kuliah, eh, ke- terus kehidupan aku setelah kuliah apa, lalu rencana aku kalau udah lulus kuliah mau apa. Oke, yang pertama mungkin mungkin aku kenalin diri aku dulu ya. eh Tadi seperti aku udah kasih tahu, nama aku Aska Mardian Mutakin. Aku itu anak tunggal dan aku lahir pada 10 Maret 2004 di Bandung. Nah, aku itu pada umur sekitar 2 tahun itu ngerantau. Ngerantau dari Bandung ke Sukabumi. Sekitar umur 2 tahun aku pindah ke sini. Maksudnya aku pindah ke Sukabumi. Pada umur 2 tahun aku pindah ke Sukabumi. Lalu oh ya, hobi. Hobi aku itu Hobi aku itu macam-macam, banyak. Dari SD sampai sekarang itu beda-beda. Yang pertama itu futsal. Waktu SD itu aku suka futsal. Terus berubah lagi jadi surfing. Lalu berubah lagi jadi basket. Habis basket berubah lagi jadi wall climbing. Habis wall climbing berubah lagi jadi memanah. Terus habis itu berubah lagi jadi apa ya, habis itu robotik. Habis itu yang terakhir itu nggak tahu robotik itu bisa dijadiin hobi atau enggak, tapi ya mungkin masuk ya, soalnya aku suka gitu. Oke, nah lanjut kehidupan aku sebelum kuliah. Sebelum kuliah itu aku TK. Aku ceritain dari awal aja mungkin ya. Dari aku awal ke Sukabumi, aku masuk ke TK Islam Fatia. Di situ aku ya kayak biasa lah ya, anak-anak main, belajar segala macem. Habis itu udah aku masuk TKA, TKB, lalu aku masuk ke jenjang SD. Nah, di SD itu aku masuk ke sekolah yang sama kayak waktu aku TK, yaitu di SD Islam Fatia. Nah, karena mungkin emang bagus sekolahnya di Sukabumi itu, menurut aku itu bagus lah gitu. Nah, jadi ya udah orang tua aku masukin aku sana. Aku itu masuk ke angkatan ketiga di SD itu karena emang masih baru gitu. Waktu aku TK itu aku masih baru sekolah itu. Nah, aku masuk ke angkatan ketiga. Udah tuh aku sekolah segala macam, 6 tahun di sana. 6 8 berarti aku 8 tahun di sana, karena dari TK 8 tahun aku di TK TK sama SD Fatia itu. Lalu aku lulus. Setelah lulus aku cari-cari sekolah di mana. Nah, di sini di SMP aku bingung banget karena aku bingung mau masuk kemana. Dari awal aku daftar itu ke SMP Hayatan Thoibah. Di Hayatan Thoibah ini aku ikutan tes, terus aku keterima. Nah, aku keterima di SMP itu, tapi aku harus mengundurkan diri karena ada satu hal yang aku nggak bisa ceritain. Akhirnya aku memutuskan buat eh mengundurkan diri dari SMP itu sebelum ospek. Nah, aku cari-cari lagi SMP mana yang aku mau masukin. Lalu aku ketemu SMP 1 Sukabumi, itu negeri. Aku coba daftar ke sana. Ternyata gak satu hari aku langsung ngundurin diri karena nggak tahu kenapa aku tiba-tiba nggak mau di situ. Jadi belum aja satu hari aku udah ngundurin diri, baru daftar langsung kayaknya nggak serg nih. Ya udah aku ngundurin diri lah habis itu. Nah, udah itu aku cari lagi masuk ke SMP yang ketiga. Di SMP ketiga ini aku masuk ke SMP 15 Kota Sukabumi. Nah, di sini aku ikutan tes, alhamdulillahnya keterima.
lalu aku ikutan ospek. Nah ospek ini aku kalau nggak salah cuma ikutan 4 hari, kalau nggak salah kan dari waktu 1 minggu itu aku cuma ikutan 4 hari. Nah karena nggak betah, mungkin emang dari aku kan waktu TK sampai SD itu kan di swasta, jadi aku nggak ini gak terbiasa gitu sama keadaan negeri, sekolah negeri, jadi aku juga nggak betah. Ya udah aku gak sampai 1 minggu ospek di sana, akhirnya aku sambil nyari-nyari juga waktu itu. Nah kebetulan aku nemu SMP baru memang, waktu itu sempat sosialisasi ke sekolah aku waktu SD, sempat sosialisasi dan kebetulan kepala sekolahnya itu tetangga aku pernah sekolah agama di beliau gitu. Nah jadi waktu itu aku keluar dari SMP 15 Kota Sukabumi langsung masuk ke SMP Al-Huda. Nah di Al-Huda ini aku juga angkatan ketiga, emang masih baru banget sekolahnya. Nah waktu itu udah terus tuh berlanjutlah sekolah segala macam kayak biasa 3 tahun. Setelah melatih banyak lika-liku, karena ya mungkin sekolah baru ya, sekolah baru jadi belum ini banget gitu, belum apa ya bisa dibilang, belum matang gitu kayak segala macamnya itu. Nah lanjut, udah 3 tahun aku lewatin, terus aku bingung juga SMA mau masuk mana. Sebenarnya pilihan aku tuh di situ lagi, karena di situ ada SMA baru, SMA Al Huda juga baru dibuat, baru ada satu angkatan waktu itu. Nah aku itu sebenarnya mau masuk sih, udah berpikiran mau masuk situ lah, tapi orang tua aku nyaranin ya cobalah di luar gitu, jangan yang di situ-situ aja biar dapat pengalaman baru gitu. Nah tapi entah kenapa aku ya udah gitu, tetap dengan pilihan aku pengen di Al Huda itu. Nah ya udah, setelah berdebat panjang dengan orang tua, akhirnya ya aku sekolah di situ di Al Huda itu lagi. Nah di situ aku angkatan kedua karena sekolahnya masih baru. Satu kelas itu cuman ada waktu itu awal-awal 13 kalau nggak salah. Nah 13 setelah 2 tahun dilewatin, kita itu dimasukin program. Ini sebenarnya program dari sekolah, jadi kita dimasukin, ada suatu program, kita dikirim ke Jawa Tengah. Waktu itu aku di Klaten dan sempat pindah dari Klaten ke Karanganyar. Di situ ada program program lah yang dari sekolah dijalanin, jadi kolaborasi sama suatu yayasan juga. Nah di situ programnya harusnya yang 7 bulan berubah jadi cuman 1 bulan, karena ada waktu itu sempat rame-ramenya covid kan, baru masuk ke Indonesia juga. Nah habis itu aku dipulangin ke Sukabumi, keadaan ya mendadak banget gitu. Terus habis itu ke Sukabumi, sempat diliburin dulu sekolah karena ada covid. Nah sekolahku ini gimana ya, waktu SMA itu beda sendiri gitu, jadi kita cuma satu-satunya mungkin sekolah di Sukabumi yang masuk gitu, mungkin di Indonesia mungkin ya, cuma satu-satunya gitu yang masuk. Jadi yang SMP-nya itu dibagi dua, ada yang online ada yang offline gitu, jadi dibagi 2 sesi gitu loh. Sedangkan aku yang SMA-nya masuk gitu loh, entah kenapa itu harus masuk gitu, nggak tahu. Nah setelah masuk itu aku akhirnya karena kita kurikulum gak jalan, karena waktu itu aku belajar enggak, jadi karena aku dikirim ke Jawa waktu itu, jadi aku yang lain udah naik kelas, yang SMP-nya udah naik kelas, kita yang SMA karena semuanya dimasukin ke program, jadi kita naik kelasnya itu telat waktu itu, karena kita harus ngejar yang kita ketinggalan itu.
dari mulai materi segala macam ujian. Nah, udah tuh kita lewatin semua, banyak wali-kaliku. Nah, waktu itu alhamdulillahnya aku naik, angkatan kedua itu naik, dan sayangnya angkatan pertama itu nggak naik. Ya karena ada satu hal aku juga masih bingung sampai sekarang. Nah, jadi yang angkatan pertama itu masuk ke angkatan aku. Jadi kita digabung. Nah, waktu itu jalannya waktu makin kesini makin tumbang, ada yang tumbang, ada yang keluar. Sisanya kita satu kelas cuma 9 orang. Waktu itu 9 atau 8 gitu. 9 orang. Nah, lalu seiringnya waktu berjalan, ya udah kita lanjut terus seperti biasa, sekolah segala macam dengan nyali-kaliku yang banyak banget tentunya. Dan tapi alhamdulillah kita waktu itu bisa ngelewatin. Salah satu rintangannya mungkin waktu aku SMA itu, dulu sempat kita itu emang waktu masuk itu udah dibuletin kita itu masuk ke IPA, nggak masuk ke IPS atau gimana, kita nggak disuruh milih gitu. Jadi satu kelas IPA mungkin karena emang muridnya dikit ya, mungkin mau dipisah juga gimana gitu. Jadi ya udah kita disatuin semua di IPA waktu itu. Lalu waktu sebulan, nggak sebulan, waktu beberapa bulan sebelum kita lulus, kita itu baru dipisahin mana IPA mana IPS. Nah, di situ tuh emang cukup keteteran karena kita harus ngejar materi yang kita ketinggalan. Nah, jadi waktu itu kita lewatin, alhamdulillah kita bisa semua. Nah, seiringnya berjalannya waktu itu aku ketemu sama JPA 1 Telkom University kan. Nah, di situ aku cukup keteteran juga karena harus minta berkas-berkas ke sekolah karena mungkin sekolah baru. Jadi ya belum keluar lah semua itu. Aku minta berkas nilai. Itu emang cukup kesusahan sampai orang tua aku juga turun tangan buat membantu. Udah bolak-balik segala macam, akhirnya dikasih berkas nilainya, alhamdulillah dapat, dan aku bisa mendaftar ke JPA 1 waktu itu, JPA 1 Telkom University, karena memang dari awal aku udah milih gitu mau ke Telkom University. Sedangkan teman-teman aku kan dari awal belum menentukan mereka mau masuk mana, karena emang kebingungan juga mungkin ya, karena belum ditentuin mana IPA mana IPS nya waktu dulu. Jadi mereka masih bingung. Sedangkan aku emang dari awal itu udah kepikiran mau masuk ke Telkom University gitu. Kita itu karena mungkin sekolah baru juga, balik lagi kita itu di sekolahnya nginduk ke SMA Al Azhar Sukabumi. Kita diindukkan. Nah, karena emang sekolah baru belum dapat izin, jadi kita diindukkan ke SMA Al Azhar Sukabumi, dan kita alhamdulillah kita ujian di sana. Oke, seiring berjalannya waktu, ujian akhir pun sudah kita lewatin. Alhamdulillah kita semua lancar. Lulus, alhamdulillah. Lulus SMA. Nah, setelah lulus aku pun menunggu hasil dari Telkom University, apakah aku keterima atau tidak, dan alhamdulillah akhirnya aku keterima di Telkom University Bandung ini. Alhamdulillah, bersyukur banget. Nah, selanjutnya kehidupan aku setelah masuk kuliah. Saat masuk kuliah itu awal-awal PKKMB itu ospeknya itu dibagi dua, ada sesi online, ada sesi offline. Nah, di sesi online ini aku online di rumah, masih di Sukabumi waktu itu. Online segala macam, dari materi yang disampaikannya cukup seru, dari ice breakingnya juga gak bikin ngantuk jadinya. Emang tangan online itu mengantuk dan pegel banget itu. Kita seharian dari jam 7 sampai 5 sore itu duduk aja, gak kemana-mana. Itu pegalnya minta ampun.
Pegal, ngantuk lewatin. Di hari pertama PKKMB cukup seru. Dan sehabis itu hari kedua PKKMB online, sama seperti hari pertama, dari materi, ice breaking juga cukup seru, gak bikin ngantuk ya, lumayan lah ngantuk ya, namanya juga PKKMB ya, gimana ya, PKKMB online itu ya gitulah, ngantuk tantangannya. Nah setelah itu datanglah PKKMB offline. Nah di PKKMB offline ini aku waktu itu pindahan dulu. Sebelum PKKMB offline itu datang, aku pindah dulu dari Sukabumi ke Bandung. Di sini aku tinggal sama keluarga yang ada di Bandung. Aku pindah naik motor dari Sukabumi ke Bandung, bawa barang segala macam. Pas udah sehabis itu aku tinggal di sini di Bandung. Lalu oh ya, setelah aku datang ke Bandung ini, teman-temanku merencanakan buat ada kumpul kelas karena kita emang belum kenal satu sama lain waktu itu. Nah saat itu kita bertemu juga sama ketua regu. Jadi waktu itu kita kumpul di suatu tempat makan gitu. Aku mendapatkan banyak teman di situ, teman baru tentunya dari berbagai daerah. Nah di situ kita kenalan segala macam, ngobrol-ngobrol sama ketua regunya juga, dan mengenai PKKMB ini, mengenai kuliah juga gimana sih gitu. Nah setelah itu datanglah hari PKKMB pertama. Nah di situ kita dikumpulin di satu lapangan di depan TULT gitu. Nah di situ kita dikumpulkan, lalu dipandu ke dalam gedung. Di situ wah asik banget sih itu pengalaman. Di hari pertama sampai hari kedua itu wah asik banget, pecah pokoknya. Itu asik walaupun ya ada dimana waktu-waktu ngantuk gitu, adalah pasti kalau itu. Nah walaupun juga di hari kedua ada sedikit masalah ya terkait makan siang waktu itu, segala macam. Untungnya panitia-panitianya gercep gitu, mereka bisa langsung ngasih solusi. Waktu PKKMB hari kedua juga kita itu dikasih alma mater. Ini alma mater, ini dia alma maternya. Ini ya masih aku pajang sampai sekarang. Mana kamera? Ini alma maternya. Nah di hari kedua juga kita dipertemukan sama wali kelas kita. Nah di situ kita banyak berkenalan dengan wali kelas kita. Setelah itu datanglah sidang senat. Setelah semua PKKMB offline itu selesai, dari hari pertama hari kedua yang asik banget. Di hari kedua kita banyak main game juga. Kita pun masuk ke sidang senat waktu itu, peresmian lah ya. Nah di situ juga aku baru masuk ke convention hall. Aku baru masuk ke convention hall itu pertama kali. Wah ternyata sebagus itu ya. Aku juga kaget sendiri. Wah di situ kita diresmikan sebagai mahasiswa Telkom University, alhamdulillah. Dan setelah kita menjalani sidang senat, datanglah hari pertama perkuliahan. Wah itu di situ aku kaget banget karena memang gak terbiasa, beda banget. Di situ itu beda banget sama waktu aku SD, SMP, SMA, tentunya TK apalagi. Di situ beda banget. Dari mulai jam kuliah yang loncat-loncat, terus cara mengajar dosen, hari libur yang beda-beda gitu loh. Enggak hari Sabtu Minggu doang gitu. Jadi aku dapatannya hari Jumat sama hari Minggu. Itu aku dapat hari liburnya, tugas yang sangat banyak. Nah dari keempat ini mungkin karena waktu itu masih awal-awal, jadi aku masih kaget. Nah seiring berjalannya waktu, aku pun bisa
menyesuaikan sekarang, harus bisa membagi waktu segala macamnya. Aku alhamdulillah sudah bisa. Semoga dari tantangan-tantangan yang aku bisa lewatin ini, semoga kedepannya aku bisa makin terbiasa lagi, udah makin kuat, tentunya makin kuat menjalani kuliah ini sampai 4 tahun, dan 4 tahun berkuliah, dan semoga aku bisa lulus dengan cum laude. Amin. Mungkin yang terakhir, kalau udah habis kuliah itu mau ngapain? Ya tentunya goals aku kalau udah lulus kuliah itu, tentunya aku ingin membanggakan kedua orang tua aku. Aku ingin menjadi orang yang sukses. eh dengan cara mungkin emang aku ada bertujuan buat kayak kerja di perusahaan besar kayak mungkin Google, Shopee, dan lain sebagainya gitu. Dan semoga impian-impian itu bisa tercapai, aku bisa membanggakan kedua orang tua aku. Amin. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau banyak yang kurang atau mungkin cara penyampaiannya yang kurang jelas. Mungkin cara ngomongnya yang terbata-bata, mohon maaf, karena ya aku masih belajar buat kayak ngomong kayak gini. Oke, baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.